68, situ pada suatu perusahaan pegawai senior rata-rata memiliki 16 tahun pengalaman kerja. Oke, berarti di sini ada kata rata-rata lagi. Berarti yang harus kita kerjakan adalah mengenai rata-rata ya. Oke, di situ dan pegawai junior rata-ratanya adalah 4 tahun pengalaman kerja. Jika rata-rata pengalaman kerja dari semua pegawai itu adalah 7 tahun, maka berapa rasio pegawai senior? Oke, pegawai senior terhadap junior di perusahaan tersebut. Oke, di penjelasan soal sebelumnya itu Mbak juga udah ada ngasih rumus tentang rata-rata ya, ini Mbak kopikan kembali. Oke, itu yang rumus rata-rata yang Mbak berikan sebelumnya untuk mengingatkan kembali aja ya ini. Nah, oke. Kemudian Mbak mau nulis permisalan dulu biar lebih mudah, atau kita buat informasi apa saja sih tadi yang sebelumnya diketahui. Oke, jika pegawai senior rata-rata pegawai senior itu rata-ratanya 16 ya, Mbak misalkan untuk rata-rata dari pegawai senior, karena senior Mbak misalkan dengan S, jadi rata-rata dari pengalaman kerja pegawai senior itu sama dengan 16. Oke, kemudian untuk rata-rata pengalaman junior, karena junior inisialnya J, Mbak tulis XJ itu ya, sama dengan itu 4. Nah, andai kata rata-rata pengalaman kerja dari semua pegawai itu Mbak tuliskan simbol gini ya, rata-rata dari S plus J, karena semua pegawai dari yang senior maupun junior. Nah, itu sama dengan rata-rata S plus J. Mbak tuliskan aja deh di sini sama dengan rata-rata semua pegawai ya. Oke, ini semua pegawai baik yang junior maupun yang senior. Kemudian misalkan di sini yang ditanyakan adalah rasio pegawai senior dan junior. Berarti yang ditanyakan itu pasti terkait banyaknya pegawai senior terhadap banyaknya pegawai junior. Jadi misalkan di sini karena senior tadi kita udah pakai simbol S ya, berarti Mbak misalkan aja S itu sama dengan banyaknya pegawai senior. Berarti S itu bukan banyaknya pegawai senior. Nah, sesuai dengan inisialnya ya. Kemudian kalau untuk yang J itu berarti banyaknya pegawai junior. Oke. Kemudian yang ditanyakan itu adalah berarti perbandingan antara S dengan J. Oke, itu yang harus kita cari. Mbak balik ke sini ya, Mbak tuliskan, Mbak lanjut di sini, berarti rata-rata dari si S plus J. Nah, itu sama dengan jumlah pegawai ya, Mbak tulis ya. Bukan jumlah pegawai, jumlah kalau di sini tulisan rumusnya jumlah data, berarti di sini jumlah pengalaman kerja. Oke, jumlah pengalaman itu Mbak singkat aja pengalaman kerja yang senior. Oke, senior ditambah dengan jumlah pengalaman kerja si junior, berarti jumlah pengalaman kerja junior. Nah, oke. Kemudian dibagi dengan banyaknya jumlah pegawai antara senior dan junior, berarti S ditambah J. Oke. Kalau misalkan di rumus itu, kalau untuk menentukan jumlah data berarti artinya apa? Rata-rata dikali dengan banyaknya data. Berarti yang bisa kita tuliskan di sini adalah untuk rata-rata semua pegawai tadi kan 7 ya, Mbak tuliskan 7, ini sama dengan jumlah pegawai jumlah pengalaman kerja senior, berarti rata-rata dari pengalaman senior dikalikan banyaknya pegawai senior, berarti artinya apa? Tuliskan sini ya, berarti rata-rata senior dikalikan banyaknya pegawai senior ditambah jumlah pengalaman kerja junior, berarti rata-rata junior dikalikan banyaknya pegawai junior. Mbak tuliskan aja dulu seperti ini ya biar lebih mudah nanti. Oke, berarti rata-ratanya tadi 7 sama dengan rata-rata senior itu tadi 16 kali S
ditambah rata-rata junior itu 4 kali J, jadi 4J dibagi S plus J. Oke, lagi-lagi ketemu seperti ini, kita kali silang. Oke, kalau dikali silang berarti itu jadinya 16S ditambah 4J sama dengan 7 dikalikan dengan S plus J. Oke, kita tuliskan dulu ya bentuk persamaannya. Jadi persamaan 7S ditambah 7S ya. Oke, di sini 7S ditambah 7J. Nah, coba kita pindah ruas saja yang S-nya, jadi 16S di situ dikurangi 7S berarti jadinya berapa? 9S. Kemudian sama dengan 7J dikurangi 4J berarti jadinya 3J. Oke, di sini ada yang bisa kita sederhanakan ya. Ini bagi 3 jadinya 3, nih bagi 3 1. Berarti di sini bisa Mbak tuliskan 3S sama dengan J. Nah, ini berarti ini kita bisa ngelihat perbandingannya. Kalau kita mau buat perbandingan dalam bentuk S per J itu sama dengan, kita tahu 3S berarti 3-nya nanti di bawah kan kali silang tuh modelnya. Nah, gini ya. Jadi S per J itu sama dengan 1/3, atau mau dituliskan dalam bentuk perbandingan seperti ini boleh, S banding J itu sama aja dengan 1/3. Yang manakah 1/3? Itu yang B, berarti jawabannya adalah yang B.